أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan channel YouTube M. Nurul Setiawan. Pada malam hari ini saya masih berada di Samarinda, Kalimantan Timur, dan saat ini saya bersilaturahim dengan tokoh atau salah satu tokoh di Kalimantan Timur di kota Samarinda ini. Beliau adalah Haji Muhammad Hifni Syarqawi, Direktur Utama PT Buran Nusa Respati, sekaligus juga komisaris pada perusahaan pelayaran nasional PT Kersa Gunung Wasada, seorang tokoh pengusaha yang lama sekali malam melintang dalam dunia usaha, dan pada saat yang bersamaan juga sekarang beliau sebagai bendahara MUI Kalimantan Timur, Pak Haji ya. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau, tentu obrolan ringan sebagaimana segmen BS atau Bicara Ekonomi Syariah dalam channel ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Haji, saya ingin banyak menggali pengalaman dari Pak Haji Hifni ini untuk masyarakat pemirsa ya, terutama mereka-mereka yang menekuni atau yang paling tidak pecinta tentang ekonomi syariah di Indonesia ya. Pengalaman Bapak sebagai pengusaha yang sudah sangat lama malam melintang, kalau informasi yang tadi saya dapatkan sejak tahun 87 gitu ya, mendirikan perusahaan dimulai dari kecil kemudian menjadi besar, dan perusahaan tersebut bergerak pada shipping ya atau kapal ya. Tentu ini banyak sekali suka duka yang bisa kita dapatkan informasinya dari beliau. Saya mohon kepada beliau Pak Haji untuk bisa memberikan informasi kepada kita dulu bagaimana perusahaan itu didirikan, kemudian apa saja dinamika yang terjadi pada saat itu dan bisa menjadi besar. Terima kasih. Saya sedikit bercerita mengenai perusahaan PT Buran Nusa Respati. Itu adalah pabrikasi pembuatan kapal dan speedboat. Jadi kita memulai tahun 87, boleh dikatakan dari nol sekali. Kita usaha, tahun 90 kita sudah mempunyai speedboat ada 5, dan kewajiban kita harus membuat lagi satu perusahaan pelayaran, karena mengoperasikan armada itu harus perusahaan pelayaran. Kebetulan di Kalimantan Timur perusahaan minyak total itu lagi rame-ramenya, jadi kita masuk ke sana. Berjalan perusahaan tahun 95 itu perusahaan sudah lumayan bagus, boleh dikatakan bisa untuk mengembangkan usaha ke depan itu sudah mudah. Di tahun 2000 itu boleh dikatakan topnya perusahaan berhasil. Berarti dari tahun 87 dirintis ya. Kemudian Rala bisa mencapai puncak lah dalam ukuran Pak Haji itu tahun 2000. Berarti dalam kurun waktu cuma 13 tahun ya. Ya, betul. Artinya bisa dikatakan itu cukup cepat ya dalam ukuran perkembangan perusahaan. Pertanyaan saya, ada rahasia apa Pak Haji? Kenapa bisa sedemikian cepat berkembang gitu ya? Apakah ada sentuhan-sentuhan religius misalnya gitu kan, atau bagaimana itu? Karena saya melihat sosok Pak Haji Hifni ini menarik karena tadi di samping pengusaha sukses begitu ya, pengalaman panjang ya, sempat juga kemudian di di politik praktis begitu ya, lalu juga menjadi aktivis ya, ormas ya, dan tercatat sebagai bendahara Majelis Ulama Indonesia. Menurut saya ini komposisi yang sangat menarik menurut saya gitu kan, juga mungkin ada prinsip-prinsip religiusitas yang dijalankan pada saat dulu menakodai perusahaan. Ya, sebenarnya yang pertama prinsip kita sebagai pengusaha adalah kejujuran. Kejujuran itu kunci utama.
Karena apapun yang namanya pengusaha pasti ngutang, Ya, ya. pasti ngutang. Tapi dengan kita kejujuran dengan teman-teman apa segala macam, jadi masalah modal itu sudah jadi tidak ada masalah. Karena kepercayaan tadi. Kepercayaan, karena kita kejujuran itu. Nah, yang kedua, kita sebagai orang Muslim, ya kebetulan background saya PGA, jadi kunci kita itu harus benar-benar ikhlas. Oke, kejujuran, ada keikhlasan. Ya, Saya kira ini menarik untuk diperdalam ya, karena bagi saya sebagai orang yang menekuni dunia akademik begitu ya, antara teori dengan praktek kadang-kadang kan dua hal yang berbeda Pak Haji gitu kan ya. Di kampus itu kita mengajarkan kejujuran, kita mengajarkan keikhlasan. Dalam prakteknya tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu ya untuk melaksanakan itu. Tetapi panjenengan sebagai seorang pengusaha justru mampu memiliki nilai itu gitu ya. Sehingga otomatis saya punya asumsi kuat bahwa panjenengan bisa seperti itu bukan karena semata-mata pengusahanya, tapi karena ada tadi didikan religiusitas keislaman yang sangat kuat. Apakah seperti itu Pak? ya begitu. Jadi karena kita background kita dari sekolah, jadi untuk berbuat yang negatif itu sudah ada rem, ada rem untuk kita. Jadi dan kuncinya sebenarnya yang saya rasakan sekarang kan, sekian puluh tahun saya rasakan bahwa dengan saya berbuat itu dari muda apa segala macam, yang saya nikmatin sekarang ini adalah hasil dari buah dari Investasi yang selama ini dibangun. iya gitu ya. benar. Oh. Lalu begini Pak, tayangan saya ini kan segmen saya beri judul BS, bicara ekonomi syariah. Tentu obrolan dengan siapapun saya mencoba untuk mengkaitkannya dengan ekonomi syariah gitu ya. Tetapi bukan ekonomi syariah sebagai sebuah teori ya, tetapi apa yang Pak Haji lakukan ketika mendirikan perusahaan, memimpin perusahaan, mengembangkan perusahaan. Kan ini juga tidak mungkin terlepas dari sumber daya manusia atau para karyawan misalnya begitu ya. Cara-cara seperti apa yang Pak Haji lakukan ya untuk membina para karyawan agar mereka ini ternyata mampu bersama-sama membesarkan perusahaan itu? Pertama kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka. Saya pernah dulu diajarin waktu saya kerja sama orang Jepang. Kita melihat karyawan itu, kita lihat sisinya, kemampuan dia sampai di mana. Kalau dia kemampuan dia 30%, kita pegangnya 30% aja. Jangan dipaksain sampai 50%. Oke. Kasihan mereka. Jadi kalau kita membutuhkan bidang ini 3 orang. Wah, kita lihat kemampuannya cuma 70, kita harus tambah. Ya. Jadi karena kemampuan orang kan beda-beda. Tapi yang paling penting itu, yang paling utama adalah kita harus mencari orang yang jujur. Lagi-lagi jujur ya menjadi kata kunci tadi ya. Kalau orang jujur, diajarin bisa pintar. Oke, menarik sekali. Tapi orang pintar belum tentu jujur, ini yang susahnya. Ya. Jadi kejujuran menjadi kunci ya ketika Pak Haji membina para karyawan tadi, sehingga modal dasar orang-orang jujur tadi, para karyawan yang jujur tadi kemudian dididik, dikembangkan, diberdayakan ya, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bisa mengembangkan perusahaan. Poin saya berikutnya gini Pak Haji, bicara ekonomi syariah, nilai-nilai ya kesyariahan kan sebetulnya terletak pada salah satunya pemberdayaan ya, ada juga pemerataan gitu ya. Lalu juga ada kesinambungan begitu ya, karena tidak semata-mata kemudian hanya menguntungkan para pemilik modal kan begitu ya, prinsip syariah itu. Pola pemberian penghargaan atau reward kepada para karyawan yang dilakukan Pak Haji bagaimana Pak? Jadi begini, waktu mereka kerja, pertama mahasiswa kerja, saya kasih tahu, kamu kerja dengan saya ajarin apa yang kamu bisa, saya kasih keahlian saya, apa yang kamu mau silakan kerja. Kalaupun sampai suatu waktu kamu menganggap bahwa kamu bisa kerja sendiri atau ada perusahaan lain yang bisa menggaji kamu 2 kali lipat dari saya, silakan pindah. Saya tidak pernah menahan karyawan. Jadi itu kita tekankan sama mereka.
Kalau kamu mau usaha sendiri silakan. Tapi ilmu yang saya berikan kepada kamu, saya tidak mau kamu berhenti dengan saya, menurut saya lebih susah nanti. Saya maunya kamu di lain tempat itu lebih baik. Dan kenyataannya memang bisa. Jadi karyawan saya sampai sekarang itu yang sudah berhenti juga hubungan kita tetap baik. Kalau bisa jadi mungkin menjadi mitra bisnis ya. Iya, jadi mitra bisnis. Ada juga yang sebagian jadi mitra bisnis. Ya, itulah pemberdayaan tadi, Pak. Iya. Jadi saya punya pendapat ya dengan ngobrol dengan Pak Haji tadi itu bahwa nilai-nilai syariah itu sudah ada di sana, begitu ya. Saya tentu tidak akan masuk kepada segmen lembaga keuangannya begitu ya, karena lebih melihat kepada bagaimana praktek berbisnis seorang tokoh yang kemudian cara berbisnisnya ini mengindahkan nilai-nilai kesyariahan gitu ya. Lalu karena itu hal lain yang ingin saya gali begini, Pak. Dari tadi perusahaan yang kepelayaran tadi ya, pelayaran, kemudian tentu melibatkan banyak karyawan, lalu mencapai top pada tahun 2000, kemudian sekarang informasi yang saya dapat itu kemudian berkembang menjadi beberapa perusahaan dan penjenengan tinggal menjadi ya semacam orang tua lah gitu ya, lalu sudah ada regenerasi ya, ini saya kira juga menarik. Lalu cara Pak Haji untuk mempersiapkan kader gitu ya, ini gimana kemarin ya, dulu gimana Pak Haji? Jadi kebetulan waktu saya tahun 2004 saya di DPR Jakarta. Nah, jadi ini kan waktunya kan saya sedikit di sini. Ya. Saya sengaja serahkan langsung sama anak-anak. Sebelumnya kan mereka sudah ikut. Begitu saya tidak ada, saya serahkan. Karena saya ajarin dia, kalau kamu mengambil keputusan, silakan. Dan kalaupun itu keputusan salah, kamu harus konsekuen. Tidak boleh kamu mundur. Harus ada kata kamu sudah tekan kontrak sama orang harga sekian, tapi rugi, tidak apa-apa. Kamu harus jalanin sampai selesai. Jadi mengajari keberanian, tanggung jawab sekaligus kejujuran dari nilai itu. Kalau begini Pak Haji, dalam pengalaman menakodai perusahaan, saya ingin back atau kembali kepada 87 sampai 2000 tadi, 13 tahun lah ya penjenengan berada di sana secara total begitu ya. Adakah sisi keberkahan yang dirasakan oleh Pak Haji sebagai pengusaha? Karena begini, kadang-kadang kalau saya pas lagi ngobrol bebas dengan teman-teman yang terjun dalam dunia usaha lalu sukses, itu kadang-kadang ada beberapa yang lupa gitu kan. Lalu karena lupa menjadi khilaf gitu kan. Ya, benar. Adakah keberkahan yang dirasakan oleh Pak Haji karena menjalankan bisnis ini betul-betul mengindahkan nilai-nilai keislaman tadi? Ya, berkah pertama yang kita harus tahu kan bahwa setiap hasil yang kita dapat itu 2,5% bukan kita punya. Itu yang sudah. Itu minimal lah begitu. Minimal. Ya. Tapi kalau bisa kan 10%, jangan 2,5%. Jadi kita harus tahu di samping kita siapa yang susah. Di samping kita siapa yang butuh bantuan. Itu kita harus. Dan yang paling utama sebenarnya, saya sebagai pemilik, saya digaji. Oh, jadi bukan menguasai semuanya ya? Bukan Pak, jadi di daftar gaji juga nama saya ada di situ. Jadi saya memakai keuangan, kalaupun lebih dari gaji saya harus ngutang kan. Jadi harus disiplin. Jadi pemilik pun harus digaji. Iya. Menarik ini, saya kira menarik ini kan gitu kan. Jadi semua sekarang anak-anak saya juga yang sedang pegang tetap digaji. Kalaupun nanti insentif setahun, ada keuntungan sekian bagi, itu kan lain cerita. Tapi gaji, jadi mereka tiap bulan apa segala macam yang dimakan ya gaji dia itu. Jadi tidak boleh ngambil. Itu yang kemudian membuat perusahaan menjadi survive ya. Iya benar. Menjadi kuat karena dia memberikan reward. Ya, selaras dengan tanggung jawabnya lah kan. Iya benar. Dan pertama waktu saya buka perusahaan kan, ini minus nih. Selama 3 tahun minus. Saya tetap digaji, tapi karena minus ya perusahaan ngutang. Begitu tahun kelima perusahaan ada untung, gaji saya ambil. Iya. Jadi saya tidak pernah dari pertama bikin perusahaan sampai sekarang tidak pernah ngambil uang perusahaan. Yang saya makan adalah gaji. Padahal pemilik. Ini saya pembelajaran yang sangat luar biasa kepada kita ya, bahwa
ternyata owner pemilik itu bukan berarti segala-galanya. Iya, benar. Tapi ada responsibility ya, ada tanggung jawab. Yang terakhir Pak Haji, karena YouTube nggak boleh lama-lama gitu ya. Apa pesan gitu ya Pak Haji sebagai ya katakanlah tokoh yang sudah sekian lama menggeluti dunia bisnis, kemudian di era sekarang kan banyak sekali anak muda yang juga menekuni dunia bisnis dengan cara mereka begitu ya, model startup, model macam-macam lah ya di era sekarang. Apa yang bisa panjenengan sampaikan sebagai bentuk nasihat Pak kepada teman-teman muda yang juga sedang mereka mulailah bergerak dalam dunia bisnis? Pesan pertama sama saya bahwa anak muda harus menghormati orang tuanya. Oke. Jadi orang tua, apapun orang tua itu nomor satu. Oke. Yang kedua, uang bukan segala-galanya. Karena kita ini sudah sekian puluh tahun sudah tahu, oh berarti untuk kita sekarang itu uang tidak ada artinya. Jadi supaya yang muda tahu bahwa uang itu bukan segala-galanya. Jadi boleh cari uang, tapi harus perhatikan kesehatan juga, perhatikan keluarga juga. Ya penting ini, sangat penting ini. Ya. Jadi supaya ada keseimbangan, balance. Ya. Jadi antara dunia dan akhirat. Menarik sekali, dan sekaligus menutup segmen perbincangan kita bicara ekonomi syariah dengan Haji Muhammad Ibni Syarqawi ya, Komisaris Perusahaan Pelayaran Nasional PT Kersa Gunung Wasada, sekaligus juga Direktur Utama PT Buran Nusarespati di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi channel kita ini, teman-teman di seluruh persada gitu yang menyaksikan channel YouTube ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalir, alhamdulillah. Terima kasih banget Pak Haji.